Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah kembali lagi di channel Ustadz Lawyer Dakwah, yang mana kali ini saya akan membahas perihal daripada sebuah video, yang mana video tersebut diunggah oleh salah satu akun media sosial di Instagram, yang mana akun tersebut langsung memvonis orang tersebut melakukan perbuatan yang tidak layak secara syariat, karena ia memandang mencium batu nisan daripada kuburan adalah hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Berikut daripada videonya bisa kita lihat ya. Imam Nawawi Al-Bantani. Alhamdulillah kita ziarah ke makam beliau, di hadapan pusara makam beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya Allah, mudahan kita dapat berkah beratan, mudahan masuk surga bighairi hisab, mudahan dosa dan masuk surga bighairi hisab, mudahan dosa dan kesalahan masuk surga bighairi hisab, mudahan dosa dan kesalahan kita berkat ziarah ke makam wali diampuni Allah, anak cucu juriat jadi orang alim, bersih hati jadi ulama, ya Allah, terkumpul dalam surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. La hadratin nabi Mustafa Rasulullah sahib al-maqam. Fatihah. Nah, itu tadi adalah makbaroh atau kuburnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama besar yang berasal dari Tanara, Banten. Kemudian beliau bermukim dan mengajar di kota Mekah sampai diwafatkan oleh Allah Ta'ala, dimakamkan di Ma'la, kota Mekah Al-Mukarramah. Beliau salah satu ulama besar yang memiliki banyak murid-murid yang melahirkan ulama-ulama besar di Indonesia. Salah satunya adalah Syekhona Khalil Bangkalan, dan juga Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari, salah satu pendiri dan muassis Nahdlatul Ulama di Indonesia. Nah, berkaitan dengan amaliyah tersebut, saya kira pihak sebelah yang seringkali menamakan manhaj mereka adalah manhaj salafi atau manhaj sunnah, itu tidak mencerminkan sebagaimana namanya. Sebab bila mana dikatakan ajaran sunnah, sudah pasti mengikuti akhlak perilaku yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin kita melihat sesuatu ketika ada kesalahan dari seseorang langsung main vonis sendiri tanpa kita tabayyun terlebih dahulu. Karena di dalam Islam, bahkan di dalam Al-Quran dikatakan bila mana ada kesalahan dari seseorang, dari saudaramu yang beriman, maka alangkah baiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Nah, bila mana dalam video tersebut sebelah pihak memvonis orang tersebut salah dalam beramaliyah, maka ketahuilah bahwasannya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki daripada rujukan-rujukan tertentu, baik itu dari Quran, hadis maupun dari qaul ulama. Berkaitan dengan seseorang mencium daripada batu nisan di kuburan, apa sih sebetulnya yang dijadikan referensi bagi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang sering disebut dengan aswaja? Di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 93, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengisahkan tentang konsep tabarruk di sini, sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan, dan hal tersebut, peristiwa tersebut diabadikan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Idhabu biqamisi hadza fa'alkuhu ala wajhihi abi ya'ti basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in. Yang mana artinya di dalam Quran surat Yusuf ini berkaitan dengan konsep tabarruk. Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, kata Nabi Yusuf alaihissalam, lalu usapkan ke wajah ayahku, yaitu wajahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam, wajah daripada ayah daripada Nabiullah Yusuf alaihissalam, yaitu yang bernama Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam.
nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Ini artinya seluruh keluargamu, artinya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam ya, putra-putra daripada Nabiullah Yakub alaihi salam. Di sini sangat jelas di mana di dalam Al-Qur'an juga mengenal daripada konsep tabarruk. Kemudian ada juga referensi lainnya yang dapat ditemukan di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana kaul ini dikatakan sa'altuhu 'anir rajuli yamassu mimbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimassihi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bi qabri mithla dhalik aw nahwa hadha yuridu bidzalika at-taqarruba ila Allah jalla wa 'azza faqala la ba'sa bidzalik. Aku bertanya padanya, yaitu kepada ayahku, katanya Ahmad bin Hanbal, tentang lelaki yang mengusap mimbar Nabi Muhammad SAW dan bertabarruk dengan mengusap dan mencium mimbar tersebut. Lalu ia melakukan hal yang serupa pada kuburan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah. Ia pun menjawab hal tersebut tidak masalah, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi diperbolehkan dengan tujuan bukan untuk meminta, berharap kepada benda mati tersebut, dengan tujuan bukan untuk meminta kepada yang selain Allah, melainkan hanya dalam konsep tabarruk. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, hal tersebut tidak masalah. Lalu kemudian kita bertanya, mengapa kita harus melakukan hal demikian? Sampai kita berziarah ke makam orang soleh, sampai kita mencium daripada batu nisan kuburan orang soleh. Jawabannya adalah tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan kita kepada orang soleh tersebut. Karena dengan mencintai orang soleh, inni uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Kata Imam Syafi'i, sungguh aku cinta dengan orang soleh, walaupun aku bukan golongan mereka, dengan ketawaduan Imam Syafi'i. Kenapa kita harus cinta dengan orang soleh? Agar kelak aku bisa mendapatkan syafaat daripada mereka, orang-orang soleh. Karena orang soleh memiliki kedudukan yang tinggi, derajatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dikatakan di dalam Al-Qur'an, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta orang-orang soleh, orang-orang yang berbuat amal baik. Kepada para ulama, ulama adalah warisan para nabi dan rasul. Bukan berarti kita berziarah ke makam orang soleh, ke makam aulia, ke makam para ulama untuk meminta kepadanya, melainkan mewujudkan ekspresi cinta kita kepada mereka. Dan hal tersebut bukan hal yang dilarang di dalam agama. Bahkan ada seseorang yang mencintai seseorang itu, diriwayatkan, dikisahkan, yaitu kisahnya Laila Majnun. Nah, di dalam kisah Laila Majnun ini dikatakan bahwasannya amurru ala diyari Laila uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Apa yang diartikan di sini ya, bahwasannya aku melewati rumah-rumah, salah satunya adalah rumahnya Laila. Aku mencium tembok ini dan tembok itu bukan karena aku cinta pada rumahnya, tetapi yang membuat hatiku terpikat, hatiku cinta karena cintaku kepada siapa yang tinggal di dalam rumah itu. Begitu juga dengan makam orang-orang soleh. Bukan berarti kita menyembah tanahnya, menyembah kuburannya. Kita mencium kubur orang soleh karena kita cinta dengan orang soleh tersebut. Ketika kita mencium batu Ka'bah, bukan berarti kita menyembah Ka'bahnya, namun kita tahu betul jiwa spiritualis kita yang saat itu adalah semakin dekat kita dengan Ka'bah, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita mencium daripada rumah orang yang kita cinta, bukan berarti kita cinta dengan rumahnya, melainkan kita cinta dengan seseorang yang kita cintai yang tinggal di dalam rumah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.